Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rahma Hurnisa dari Universitas Negeri Surabaya. Kali ini aku akan membahas topik yang baru saja menjadi perbincangan nih. Mengenai apa sih? Yaitu tentang konferensi pers pernyataan Mahkamah Agung terhadap penetapan tersangka Oknum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diselenggarakan pada 24 Oktober 2024 di Jakarta. Gimana sih alurnya dan apa tanggapan Mahkamah Agung terhadap kasus ini? Yuk simak video berikut ini dan mari kita bahas bersama-sama. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang oknum hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun 3 orang oknum hakim yang diamankan tersebut berinisial ED, HH, dan M di Surabaya. Penangkapan dilakukan karena diduga yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Oke, jadi acara ini dimulai dengan pembukaan oleh moderator yang mengenalkan tema dan tujuan konferensi pers. Setelah itu dipimpin oleh juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Yanto SH MH. Konferensi pers ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berinisial ED, HH, dan M terkait dengan dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Hakim yang seharusnya menjadi pilar keadilan malah terlibat dalam korupsi. Gimana bisa terjadi? Apalagi kalau dilihat dari pernyataan juru bicara Mahkamah Agung, mereka terkesan sangat serius ingin bersihkan nama institusi. Tapi apakah langkah ini cukup memulihkan kepercayaan publik? Kalau kita lihat dari kasus ini, dugaan suapnya cukup serius ya. Apalagi melibatkan perkara tindak pidana umum kasus Ronald Tanur. Ini menunjukkan bahwa sistem kita masih rentan terhadap korupsi. Bahkan level institusi tinggi seperti pengadilan. Terima kasih. Oke, kita sudah mendengarkan bersama sikap dari Mahkamah Agung yang tadi sudah disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung, Dr. Yanto, yang mulia Dr. Yanto. Sekarang saya persilakan 3 orang penanya di sesi awal untuk bertanya. Dari sebutkan nama dan asal ininya ya, Jihan. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang melibatkan wartawan dari berbagai media massa dan acara ditutup oleh moderator yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Konferensi pers ini menyampaikan informasi secara jelas dan interaksi yang produktif antara komunikator dan komunikan, dan durasi acaranya tidak terlalu panjang namun telah disampaikan secara rinci dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Jadi secara keseluruhan, konferensi pers ini berhasil menyampaikan informasi yang meyakinkan masyarakat supaya tidak terjabat lagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti kasus ini. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah tindakan Mahkamah Agung untuk langsung mengumumkan kasus ini lewat konferensi pers sudah cukup untuk menunjukkan keseriusan mereka? Atau masih ada langkah yang perlu dilakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku juga ingin tahu pandangan kalian tentang kasus ini. Oke, itulah review dan analisisku mengenai konferensi pers pernyataan Mahkamah Agung terhadap penetapan tersangka Oknum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Aku pribadi berharap ini jadi yang terakhir agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini ya, dan semoga dapat mengembalikan kepercayaan publik. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share biar kita bisa terus diskusi isu penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.